Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Marilah kita awali ibadah pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah yang Maha Agung, Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Di pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami, dan saatnya kami Tuhan bersekutu denganmu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, di mana kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah juga Roh-Mu yang senantiasa menggairahkan dalam hati dan jiwa kami. Demikian juga ya Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, biarlah telinga kami pun terarah hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kuduskanlah kami semuanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, serta menyerahkan semua peralatan yang kami pakai, baik yang mengoperasikannya, supaya boleh terdengar dengan baik pesan-Mu ya Tuhan ke seluruh para pendengar Radio Pelita Kasih. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 1 sampai 12. Markus 10 ayat 1 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ayat pembimbing renungan adalah ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus
Kristus Raja Gereja. Horas. Pada pagi hari ini topik renungan adalah tidak boleh diceraikan manusia. Kehidupan berumah tangga adalah salah satu hal yang pokok, sentral dan strategis dari semua rencana Tuhan atas dunia ciptaannya dan semua isinya. Sebab untuk mengelola dunia, Tuhan menginginkan manusia menyebar memenuhi dunia ini. Dalam mengelola semua ciptaan Tuhan itu, sebagai wakilnya di dunia ini, manusia diperintahkan untuk beranak cucu. Demi beranak cucu itulah Tuhan menganugerahkan gairah biologis bagi laki-laki dan perempuan di dunia ini. Hanya di dunia ini. Sehingga manusia diciptakan berpasangan. Inilah yang lazim disebutkan dengan rumah tangga. Bagi Tuhan, rumah tangga itu adalah kudus dan penting. Walaupun kedua manusia pertama itu terus jatuh ke dalam dosa, di mana Hawa dan Adam melanggar larangan khusus Allah, sehingga kehidupan rumah tangga diwarnai kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesakitan dalam proses bergenerasi, bahkan juga ketidaktentraman, kebencian di dalamnya, seperti yang terjadi pada anak-anak Adam Hawa kemudian. Dan itu adalah akibat dari keberdosaan tersebut. Namun demikian, kedatangan Allah ke dunia dalam misi atau penyataan khususnya, di mana ia menjadi manusia, justru melalui suatu rumah tangga, yaitu rumah tangga Yusuf Maria. Itu berarti bahwa lembaga rumah tangga walaupun sudah diwarnai keberdosaan, melanggar hukum Tuhan, tetapi bagi Allah tetap amat berharga dan sentral. Rumah tangga dijadikan sebagai titik awal kehadirannya ke dunia untuk melakukan misi penyelamatan manusia. Jika boleh kita simpulkan bahwa dosa yang membawa maut diawali dalam rumah tangga, namun Tuhan hendak memulihkan manusia dari kematian itu, justru diawali juga melalui keluarga. Itu pentingnya keluarga atau rumah tangga itu. Selanjutnya, ketika Yesus sudah melayani di tengah kehidupan manusia atau di dunia ini, Yesus sendiri menguatkan fungsi dan hakikat rumah tangga. Tentu kita ingat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada pesta pernikahan di Kana. Yesus tidak mau mempermalukan rumah tangga yang baru dibentuk ketika kekurangan anggur. Dan dalam kehidupannya juga sedemikian. Dan terutama ungkapannya pada saat ini merujuk kepada yang ideal, bahwa tidak ada perceraian bagi suami istri. Yesus merujuk kepada hal yang paling dasar dan yang paling awal. Katanya, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tuhan Yesus di sini menyegarkan kembali bahwa Allah sejak mencipta manusia berpasangan tidak pernah menghendaki dan tidak memperbolehkan manusia menceraikan pasangannya sendiri. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, sama seperti para Farisi dalam nas bacaan pagi ini. Kok ada orang yang diizinkan bercerai? Dan di tengah kehidupan yang serba majemuk sekarang ini, tidak sedikit pasangan suami istri Kristen yang bercerai dengan berbagai alasan dan legalisasinya. Dimaksudkan dengan legalisasinya, ada yang direstui hukum adat saja, ada yang diputuskan oleh pengadilan negeri, bahkan ada yang tidak direstui lembaga tertentu, tetapi masing-masing pasangan itu ambil jalan sendiri-sendiri. Lalu mereka berkata, kami
tidak ada lagi ikatan apa-apa. Mereka lupa bahwa mereka telah dipersatukan oleh Tuhan. Bagi orang Farisi dan juga yang berperangai atau bersikap tanda petik Farisi modern, sepertinya perceraian dengan surat cerai sudah dianggap sebagai kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Orang Yahudi dahulu berdalih ada izin dari Musa untuk melegalisasi dibuat surat cerai yang diberikan hukum keyahudian. Tapi ingat, hukum Tuhan tidak ada perceraian. Hukum Musa tidak jelas yang mana maksudnya mengizinkan perceraian, selain dari penafsiran ahli-ahli Taurat mereka. Dan barangkali ini yang dianggap sebagai orang saat ini surat cerai dari Musa itu sama dengan keputusan pengadilan negeri, hukum adat, atau kesepakatan bersama keluarga besarnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa izin yang disebutkan dalam hukum Musa tidak benar, sebab ia berkata, hanya karena kedegilan hati umat Tuhan saja sehingga Musa mengizinkan suami menceraikan istrinya. Berarti hanya karena kedegilan. Kemudian ia berkata bahwa pasangan suami istri yang telah dipersatukan Allah menjadi satu daging tidak boleh diceraikan manusia, siapa saja. Bahkan salah seorang dari pasangan itu sendiri tidak boleh berinisiatif bercerai. Pernyataan Yesus ini bermakna, pertama, membatalkan kebiasaan yang mengatasnamakan hukum Musa yang mengizinkan suami menceraikan istrinya. Dan kedua, yang amat penting, harus kembali ke dasar bahwa suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tentu untuk zaman now, istilah kita, di mana ada saja orang berkata bahwa yang menceraikan adalah lembaga, bukan manusia. Maksud mereka bahwa yang menceraikan adalah lembaga adat, budaya, atau sebagian melalui pengadilan negeri. Kok disebut perceraian pasangan tersebut dilakukan oleh manusia? Itulah pikiran mereka. Ya, mereka yang berada di lembaga-lembaga yang disebutkan itu adalah manusia, duniawi. Dalam hal ini yang mengizinkan adalah lembaga atau negara, bukan Tuhan. Toh lembaga apapun itu hakikatnya adalah orang yang bekerja di dalamnya. Dan tentu kinerja mereka yang mengizinkan dan memutuskan perceraian itu adalah kinerja manusia. Hanya Tuhan yang berhak memisahkan pasangan suami istri melalui kematian. Dan ini pun harus baik dihayati. Kematian seseorang pun bisa saja direncanakan atau direkayasa oleh sesamanya. Karena itu bisa saja seorang merancang kematian pasangannya dengan pelan-pelan, menaruh zat perusak jaringan tubuh dalam makanan, sehingga tidak lama pasangannya mati. Lalu dia berkata, pasangan saya telah mati, kematian adalah hak dan keputusan Tuhan saja, katanya. Lalu dia tidak merasa bersalah. Tentang hal seperti ini hanya Tuhan yang tahu perbuatan rahasia setiap orang. Tetapi ingatlah, siapa saja yang menginisiasi perceraian dan perencana kematian seseorang adalah penentang Tuhan. Tentu Tuhan sendiri yang akan bertindak bagi mereka yang menentangnya. Sobat Renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih dan HKBP Kornolong, marilah kita selalu ingat untuk membina rumah tangga bersama pasangan kita di dalam cinta kasih yang dapat mempersatukan kita. Sehingga sekalipun ada kerikil dan godaan, ingatlah bahwa Tuhan telah mempersatukan dan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita berserah kepadanya. Jangan pernah ada ide atau pikiran, juga kata cerai dalam diri kita masing-masing. Jika ada masalah dalam keluarga, minta kekuatan dari Tuhan. Berdoalah senantiasa untuk kebaharuan cinta kasih rumah tangga, suami istri, agar rumah tangga kita masing-masing tetap utuh. Amin, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan kami, penuhilah rumah tangga kami masing-masing dan keluarga kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami selalu rukun. Tolong kami dalam semua pergumulan, tantangan di tengah rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga kami penuh dengan sukacita. Lindungi berkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati juga Radio Pelita Kasih dan semua manajemen serta karyawannya, agar tetap langgeng menyuarakan renungan virtual ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon atau WA 0813 7703 7714. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam mulai pukul 20 WIB di kanal YouTube yang sama. Serta bagi yang membutuhkan renungan Salom pagi hari dapat menghubungi WA yang telah disebutkan di atas. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 150 kursi dan 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. Ibadah ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. 6. Ibadah pertangyangan WIB setiap Selasa atau Rabu. Saat ini HKBP Kernolong dilayani oleh 3 orang pelayan penuh waktu. 1. Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. 2. Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul STH. 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama dengan 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Nyonya Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.